Halo bro, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, setiap minggunya gue akan meng-highlight beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Ya, di Gaptek News kali ini yang mau gue bahas adalah isu-isu yang telah beredar beberapa waktu belakangan ini. Jadi gue mungkin gak skrip dan lebih mengarah ke pendapat gue pribadi. Tapi sebelum itu, pertama gue mau kasih tahu berita dulu kalau AMD Ryzen 3 udah official release. Dan juga AMD Threadripper juga udah official release. Tapi Threadripper itu akan datang di bulan berikutnya, di bulan Agustus. Untuk AMD Ryzen 3 sendiri, itu sesuai dengan apa yang gue beritakan kemarin, yang leak-leaknya gitu. Itu hadir dengan 4 core dan 4 thread. Ada dua line up untuk Ryzen 3, itu ada 1300X dan juga 1200. Untuk harganya sendiri nanti akan gua update karena Gaptek.id kebetulan mendapatkan early access untuk ngetes Ryzen 3 ini, tapi gua akan publish itu semua sekaligus pada reviewnya nanti pada tanggal 27 Juli 2017. Jadi gua belum bisa kasih tahu info lebih lanjut lagi soal Ryzen 3 ini karena ada yang namanya NDA. Tapi soal Ryzen Threadripper itu akan datang di bulan Agustus mendatang. Dan Threadripper ini di video yang AMD tayangkan pada YouTube channel dan juga fanpage-nya, Dr. Lisasu atau gue menyebutnya Cici Lisasu itu udah menampakkan performance dari AMD Threadripper. Di sana AMD melakukan perbandingan pada Cinebench R15 melawan Core i9 7900X, dan di sana sih Threadripper menang tipis dari 7900X. Dan untuk seri yang paling atasnya itu yang seri X 1950X, itu gue cukup kaget karena ternyata skor Cinebench-nya mencapai 3000. And yes, just over 3,000. That's fantastic. Thank you, Robert. Of course. That's fantastic. Gue belum tahu konfigurasi RAM yang dipakai pada perbandingan itu seperti apa, dan platform Intelnya juga pakai settingan seperti apa. Jadi ya itu masih belum jelas lah sistem metodologinya seperti apa. Tapi gue juga agak bingung dengan Core i9 ini jadinya sebenarnya diposisikan untuk head to head dengan Ryzen 7 atau dengan Ryzen Threadripper gitu loh. Sementara ya gue belum bisa bicara banyak juga sih karena gue juga belum pegang X299, gue juga belum pegang Threadripper. Ryzen 3 sih yang lebih menarik karena untuk di pasar Indonesia ini sangat-sangat ditunggu para budget builder. Nah, ngomong-ngomong budget builder, gue mau kasih informasi juga untuk soal isu-isu harga komponen yang naik belakangan ini, terutama untuk VGA card. Naik harganya dan bahkan stoknya sekarang udah susah banget, terutama untuk kelas-kelas yang mid-end. Ini disebabkan memang karena mining Bitcoin. Tapi gue nggak mau menyalahkan para miners. Harganya itu bisa naik memang karena yang namanya demand yang tinggi. Itu juga sebabnya kenapa gue nggak memberitakan soal mining dari kemarin-kemarin. Bahkan gue nggak memberikan tips untuk mining sama sekali karena gue tahu ini efeknya akan besar sekali gitu. Saking hebohnya, efeknya nggak cuma ke end user aja, tapi ke distributor juga. Distributor pun ikut kewalahan untuk ngurusin stoknya, sampai-sampai mereka ini harus menaikkan harga dari produk-produk tersebut karena ya supply-nya susah tapi demand-nya banyak. Sebenarnya kalau dibilang kita harus nunda untuk rakit PC atau enggak, sebenarnya gue nggak masalah untuk menunda karena gue sendiri menunda untuk beli komponen. Kenapa? Kalau misalkan kita tetap beli itu berarti kita nambahin demand-nya. Kalau demand-nya semakin tinggi, otomatis harganya juga nggak diturun-turunin. Tapi kalau nggak ada yang mau beli, kebayang coba gimana? Pasti distributor pun bakalan pusing sendiri karena barangnya nggak ada yang beli. Akhirnya harganya diturunin. Jadi kalau menurut gua ya, kalau misalkan kita tetap maksain untuk rakit, ya nanti demand-nya akan semakin tinggi dan akhirnya
mau nggak mau harganya tetap segitu. Tapi gue nggak bisa menyalahkan semuanya atau sepenuhnya ini ke para miners. Enggak, gue nggak mau menyalahkan mereka gitu. Dan gue juga sempat bersyukur dengan fenomena mining ini karena VGA card gue itu juga laku kayaknya dibeli sama miners. Karena gue ngejual 1060 gue itu second, bayangin aja second itu harga 4,5 juta, which is itu harga baru dari GTX 1060 Dual saat ini seharusnya. Tapi gue ngejual second di harga 4,5 juta. Itu gila sih. Tadi gue udah bilang kalau efeknya ini saking besarnya nggak jatuh ke end user aja, tapi juga jatuh ke distributor. Sampai-sampai distributor harus bikin pernyataan soal garansi. Kemarin banyak banget heboh soal garansi yang katanya diturunin jadi 3 bulan. Ada beberapa distributor yang membuat pertanyaan itu. Belepotan amat sih gue sekarang ngomong. Ya sebenarnya untuk garansi ini gue juga agak bingung kenapa harus diturunin jadi 3 bulan. Karena pada dasarnya mining itu kita cuma nyalahin si komponen itu selama 24 jam per 7 hari. Itu sama aja kita melakukan stress test karena VGA card itu nanti akan full load terus selama 24 jam per 7 hari. Dan biasanya yang nyala 24 jam per 7 hari itu nggak cuma mining aja, tapi server juga nyala 24 jam per 7 hari. Beberapa gamer juga nyalahin PC-nya terus, jarang dimatiin. Dan apalagi ya sekelas warnet aja PC servernya kadang 24 jam per 7 hari karena banyak banget warnet yang yang bukanya 24 jam per 7 hari. Jadi menurut gue garansi kalau diturunin jadi 3 bulan itu benar-benar cukup gak make sense. Tapi kalau gue kulik-kulik lebih lanjut lagi, sebenarnya kita kan punya yang namanya garansi resmi gitu. Dan biasanya contoh lah, brand A punya garansi selama 3 tahun gitu. Tapi distributor ini punya regulasi kalau garansi itu 3 bulan. Menurut gue pikir garansi resmi itu, ini gue nggak tahu ya, ini spekulasi dari gue aja. Mungkin garansi yang resmi itu masih tetap berjalan. Jadi saran dari gue, kalau misalkan mau klaim garansi, coba kalian langsung bawa ke service centernya aja kalau di Indonesia ada service centernya gitu, atau diregistrasikan produknya ke internasionalnya, serial numbernya diregistrasikan ke situ biar garansi internasionalnya berjalan. Jadi kalian nggak perlu bawa ke distributor si produk tersebut kayak gitu. Tapi itu masih spekulasi dari gue sih, nggak tahu secara resminya itu ikutan jadi 3 bulan atau enggak. Dan katanya kan kalau mau garansinya full selama 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun sesuai merek masing-masing, itu katanya kita harus foto serial number lah, foto PC-nya lah, atau bawa PC-nya lah ke distributor. Itu menurut gue agak nggak make sense. Tapi semoga garansi resminya ini nggak berpengaruh sama sekali sama regulasi yang dibuat oleh distributor. Ya mungkin segitu aja untuk bahasan-bahasan Gaptek News kali ini. Sorry kalau beritanya sedikit banget karena gue cuma mau ngasih pendapat soal berita isu yang belakangan ini beredar dan sempet heboh. Sorry karena gue kayaknya nggak bakalan ngasih info soal mining beserta tips-tipsnya. Bukan karena nggak ngerti sih sedikit gitu. Dan gue mungkin bisa sharing kalau gue mau. Tapi gue nggak mau mining ini jadi tambah heboh gitu. Karena gue takut banget demand-nya nanti semakin tinggi dan akhirnya akan berdampak pada gamer-gamer yang membutuhkan PC mid-end atau VGA card mid-end. Nggak cuma di VGA card aja, tapi di harga RAM juga ikutan naik dan di CPU low-end juga ikutan naik. Bahkan harga game 4560 aja itu udah naik ke 1 juta lebih dari 780.000 atau 820.000. Jadi ini benar-benar impact-nya sangat besar sekali. Ya udahlah gitu, gue udah kepanjangan ngomong untuk ngasih pendapat gue ini. Coba kalian komentar di bawah, kasih pendapatnya juga soal fenomena mining, soal apalagi tadi, soal garansi dan juga soal stok komponen yang susah dan harganya naik. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.